Gadis ini sangat cerdas. Ia diam-diam menyembunyikan ponselnya saat para perampok mulai merampok bus. Saat para perampok mengumpulkan semua ponsel penumpang, gadis itu dengan cerdik menyerahkan ponsel cadangan. Sopir bus itu mencoba segera meraih kunci pas dan mencoba melawan. Tak disangka, alih-alih mengenai perampok, ia malah tertembak di bagian vital. Para perampok memperingatkan para penumpang untuk tidak bertindak jika ingin selamat. Di luar sudah ada pasukan khusus yang datang. Demi keselamatan penumpang, kapten pasukan khusus bernegosiasi langsung dengan pemimpin perampok. Pemimpin perampok meminta agar bus diisi penuh bahan bakar dan sebagai imbalannya, ia hanya akan membebaskan 3 penumpang. Kemudian, kapten pasukan khusus mengirim 2 anggota yang menyamar sebagai petugas pengisi bahan bakar. Mereka berpura-pura mengisi bahan bakar bus. Pemimpin perampok melihat tangki bus hampir penuh. Ia berbalik dan secara acak menunjuk 3 penumpang untuk turun dan pergi. Gadis itu pun beruntung terpilih. Saat gadis itu turun dari bus, ia terkejut melihat kakaknya yang seorang anggota pasukan khusus. Sang kakak juga terkejut tak menyangka adiknya ada di dalam bus yang dirampok. Adik perempuannya memberi isyarat bahwa ia punya ponsel dan ingin kembali ke bus untuk menyelamatkan penumpang lain. Namun, sang kakak tahu betul risiko ide itu terlalu besar, jadi ia tidak menyetujuinya. Namun, setelah adiknya memohon berulang kali, sang kakak dengan berat hati mengizinkan adiknya kembali ke bus untuk memberi bantuan. Meskipun gadis itu tahu kembali ke bus akan sangat berbahaya, demi menyelamatkan nyawa semua penumpang, ia kembali ke dalam bus tanpa ragu. Gadis itu meminta dirinya ditukar oleh seorang gadis kecil karena masa depannya masih panjang. Perampok itu menyetujuinya. Namun, yang ditukar bukannya gadis kecil, justru malah seorang ibu-ibu. Gadis itu ingin protes, namun ia justru diancam oleh perampok itu. Gadis itu terpaksa menuruti perintah pemimpin perampok. Saat itu, gadis di dalam bus memanfaatkan kelengahan para perampok, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan keluar. Pesan itu dengan cepat diterima oleh pasukan khusus di luar. Gadis itu memberi pesan bahwa para perampok sedang berdiri. Ia akan meminta semua sandera untuk tiarap. Ketika kain jendela terbuka, kalian tembak bagian di atas jendela. Setelah sang kakak menerima pesan, ia memberitahu semua anggota untuk menyerang saat kain jendela diturunkan sebagai sinyal. Sementara itu, gadis di dalam bus dengan hati-hati mengingatkan semua orang untuk tiarap. Para penumpang pun patuh, semuanya menunduk sambil memegangi kepala. Para pasukan khusus juga tak henti-hentinya mengawasi bus dari luar. Melihat waktu yang tepat, gadis itu dengan cepat bangkit dan menarik tirai jendela. Dengan cepat dan serentak, para pasukan langsung melancarkan tembakan di jendela bus. Pada akhirnya, para perampok berhasil ditumbangkan dan para penumpang berhasil diselamatkan.